Wanita ini melengkung dan perlahan melewati inframerah di atasnya. Jangan salah paham. Dia bukan instruktur tari atau apapun, tapi pencuri super. Hanya melihatnya ditutup matanya. Di bawah komando rekan-rekannya. Sedikit demi sedikit melalui sinar inframerah yang kompleks. Berhasil mendapatkan topeng pada titik terakhir. Tapi rekan satu timnya mengatakan, jangan terlalu bersemangat. Ini hanya sesi latihan aja. Beberapa hari kemudian, mereka harus mencuri topeng yang sangat berharga. Di sekitar topeng diatur sinar inframerah yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Wanita ini harus mencuri topeng dalam 3 menit. Itulah kesulitan sebenarnya. Pemeran utama wanita adalah karyawan perusahaan asuransi. Baru-baru ini terjadi pencurian. Sebuah lukisan terkenal dicuri. Dia menyalakan komputer untuk menyelidiki. Dia segera menemukan seorang lelaki tua. Setiap kasus pencurian besar-besaran melibatkan dia. Dia menyelidikinya selama 5 tahun. Tetapi masih tidak dapat menemukan bukti kejahatannya. Dia segera memikirkan cara. Ada topeng emas yang akan dipamerkan. Nilainya sangat tinggi. Pencuri super itu pasti akan tertarik. Dia katakan kepada atasannya. Membiarkannya menangani kasus ini. Menemukan bukti kejahatannya. Hari berikutnya. Dia duduk di dalam mobil. Diam-diam memperhatikan lelaki tua itu. Tetapi hanya melihatnya memasuki sebuah perusahaan. Dan kemudian keluar lagi. Terlihat tidak ada yang aneh. Dia hanya bisa kembali dengan tangan hampa. Setelah kembali ke hotel, dia panik karena semua pakaiannya telah dicuri oleh seseorang. Pada malam, lelaki tua itu muncul di kamarnya. Dialah yang mencuri pakaiannya. Dia bertanya mengapa dia mengikutinya. Dia juga harus memikirkan alasan. Dia juga ingin mencuri topeng itu. Jadi mau bekerja sama dengannya. Dia tersenyum. Dan memberinya tes tiruan. Ingin dia pergi ke toko barang antik. Dan mencuri vas antik tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dia mengeluarkan kartu ATM palsu untuk diberikan kepada pemilik toko. Tetapi dia telah melihat masalahnya. Lalu mengambil pisau ke lehernya. Dia dengan marah menggunakan vas untuk memukul kepalanya. Dan juga menyebabkan vas pecah. Dia kembali mobil. Dan mengatakan bahwa dia sudah. Lelaki tua itu mau marah. Tetapi dia mengeluarkan selotip hitam. Inilah yang dia dapatkan dari vas yang pecah. Dia tahu bahwa yang benar-benar berharga adalah selotip ini. Bukan vas itu. Dia bertanya apa itu. Dia bilang itu adalah peta museum yang memajang topeng itu. Memilikinya. Maka rencana baru dapat dilaksanakan. Selain berlatih menembus inframerah. Mereka juga harus membuat bom sendiri. Kekuatan tumbukan serta kemampuan menghancurkan. Harus dikendalikan dengan terampil. Berlatih setiap hari. Keduanya secara bertahap melepaskan pertahanan mereka. Pemeran utama wanita juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah pencuri super. Lukisan itu sebenarnya dicuri olehnya. Elmi membuat orang tua itu merasa lebih aman. Akhirnya, saatnya untuk menjalankan rencana. Keduanya mengenakan kostum mewah. Untuk mengikuti pameran dengan penampilan topeng itu. Keduanya mendekati lokasi yang ditentukan. Pria tua itu berpura-pura menyesuaikan pakaiannya. Dan diam-diam mengatur perangkat navigasi. Setelah pameran berakhir, kedua orang itu mendayung perahu dan melompat ke air. Memotong pagar baja. Untuk memasuki museum. Berdasarkan pelacak. Menentukan lokasi spesifik topeng. Dia memasang bom rakitan. Memulai penghitung waktu. Menunggu hingga jam 12. Bersamaan dengan jam berbunyi. Mereka menekan tombol mulai. Bom yang meledak membuat lubang persegi. Menggembungkan kasur. Membongkar bagian persegi itu. Lalu menggunakan mesin untuk membongkar lantai museum. Lelaki tua itu memasang mesin pengintai. Lalu membiarkan wanita itu memanjat. Mengikuti perintahnya. Dia berhasil menembus sinar inframerah. Dan pergi ke depan topeng. Dia memasukkan kata sandi yang telah didekripsi sebelumnya. Kaca pelindung dibuka. Dia mengeluarkan pisau. Untuk mengambil topeng emas. Topeng emas ini sangat mahal. Dia mendekat. Dia menggunakan pisau kecil untuk memisahkan topengnya. Sambil juga mengontrol sensor di bawah. Dia mengeluarkan permen karet dari mulutnya. Menempelkannya di sensor. Lalu diam-diam pergi. Pada saat yang sama. Satpam masuk ke dalam. Dia memutar matanya. Topeng emas berubah menjadi topeng monyet.
Sirene terdengar di seluruh museum. Tetapi sudah terlambat. Dia sudah lama keluar dari sana. Dia tersenyum, memberikan topeng emas kepada lelaki tua itu, dan bersiap untuk naik ke perahu. Tapi dia menekan kepalanya kembali ke dalam air. Ternyata sebelum itu, dia telah mendengar percakapannya dengan atasannya dengan bermaksud untuk menangkapnya melalui penyadapan. Dia segera menjelaskan bahwa itu hanya rencananya untuk menunda dengan perusahaan. Topeng itu masih belum cukup. Dia memiliki rencana yang lebih besar, yang membutuhkan bantuannya. Dapatkan jumlah yang lebih besar. Di bawah pesona uang, dia memilih untuk sementara mempercayainya. Keduanya datang ke Malaysia. Dia katakan bahwa yang ingin rampok adalah bank yang terletak di Menara Kembar itu. Bank itu terletak di lantai 86. Untuk sampai ke sana mereka memerlukan dua hal. Pertama, harus mendapatkan identifikasi retina presiden perusahaan. Untuk masalah ini, dia mengirim seseorang untuk dengan sengaja menyemprotkan sesuatu ke mata presiden. Matanya terluka. Dia tidak bisa tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Jadi mereka mendapatkan hal pertama. Kedua, adalah kartu masuk lantai 86. Yang ini perlu membuat kesepakatan dengan seseorang di sini dengan topeng. Akhirnya perlu memanfaatkan kerentanan bank. Bank harus mematikan komputer selama 30 detik setiap hari. Untuk membuat tes yang aman. Cukup retas sistem untuk saat ini. Segera dapat mencuri sejumlah besar dari bank tanpa ada yang mengetahuinya. Katakan langsung lakukan, tidak lama setelah itu. Seorang pria tua menyamar sebagai reporter. Dengan blog, kita bisa mempromosikan bisnis secara online yang pasarnya sangat luas. Apapun bisnisnya, bahkan bisa menghasilkan uang dari rumah atau belahan dunia manapun. Buat rencana setelah mengamati Menara Kembar. Sementara itu, pemeran utama wanita tenggelam dalam pesona yang hanya dimiliki pria tua itu. Bahkan berbalik melawan perusahaan. Tidak membiarkan mereka menangkap pria tua itu. Akhirnya tiba hari untuk melaksanakan rencana. Mereka berdua masuk ke lift bersama-sama. Sedangkan polisi segera mengawasi mereka melalui CCTV. Orang-orang perusahaan yang datang untuk memberitahu polisi. Pria tua itu sepertinya telah meramalkan ini. Dengan tenang berjalan keluar dari lift bersamanya. Dia melihat arlojinya. Untungnya sudah pukul 11.50. Unit yang dipasang sebelumnya sudah mulai kerja. Menyebabkan kamera pengintai salah. Mereka berdua kembali ke lift. Memasukkan kartu pas ke dalamnya, dan naik ke lantai 86. Keduanya pergi ke koridor. Pemeran utama meletakkan dua tabung kabut di tanah. Perangkap secara bertahap terungkap. Pria tua itu memeluknya dari belakang. Keduanya bergerak maju selangkah demi selangkah. Sukses mengatasi jebakan pertama. Pergi ke depan papan, kata Sandi. Pindai dengan kuas rias. Berdasarkan sidik jari yang muncul, mereka telah berhasil membuka pintu. Dia menggunakan identifikasi retina ketua. Berhasil mengonfirmasi. Dua komputer muncul. Pada kesempatan mematikan sistem selama 30 detik. Dia segera mengeluarkan komputernya. Mencolokkan kabelnya. Berhasil memasukkan sejumlah besar uang ke rekeningnya. Semuanya berjalan sangat lancar. Keduanya sangat bersemangat. Tetapi tidak menyangka bahwa dia tidak hati-hati menarik tali. Menyebabkan alarm berbunyi. Pria tua itu menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan bukti. Kemudian berlari bersamanya. Pada momen pintu hampir ditutup, pria tua telah berlari keluar bersama dengan dia. Mereka berlari ke lift. Orang di ruang pemantauan segera menghentikan lift. Pria tua itu hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu lift. Menyeret pemeran wanita keluar. Tetapi tiba-tiba polisi di sisi yang berlawanan mendeteksi. Polisi melepaskan tembakan penuh gas beracun. Mereka hanya bisa berlari ke arah yang berlawanan. Ingin naik tangga. Tetapi tangga juga dikepung. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba pria tua itu ada rencana baik. Dia dengan sengaja merusak kamera pengintai. Kapolsek melihat hal tersebut. Langsung memerintahkan bawahannya untuk mengepung daerah tersebut. Pria tua itu segera menebak maksud polisi. Menyuruhnya menahan nafas. Menuju ke arah gas beracun. Seperti yang diharapkan, polisi mengepung tempat itu. Dan tidak ada seorang pun di tempat yang dipenuhi dengan gas beracun. Mereka berdua telah berhasil melarikan diri dari lantai ini. Sesuai dengan rencana pria tua itu. Hanya perlu mencapai pintu ventilasi. Dapat dengan mudah melarikan diri dari sini. Tetapi sebelum itu,
Harus melalui lorong di udara. Dua orang yang mengikuti jalan ini untuk pergi ke menara lain. Jika meleset, akan jatuh ke tanah dari ketinggian ini. Terus berjalan. Tak disangka, tali baja putus. Keduanya langsung terjatuh bebas. Untungnya kawat baja tersangkut. Menyelamatkan dua nyawa. Dua orang mengikuti tali baja untuk memanjat ke atas. Akhirnya mencapai jembatan yang menghubungkan kedua menara. Tetapi tiba-tiba ada kilatan cahaya. Mereka akhirnya terlihat oleh helikopter polisi. Keduanya dengan cepat berlari ke ventilasi. Sheriff memerintahkan harus ditangkap hidup-hidup. Bawahan tidak berani menembak. Hanya bisa mengejar mereka. Pria tua itu mengeluarkan payung dan meletakkannya di tubuh dia. Katakan dia berbalik. Di depan matamu ada pintu ventilasi. Tetapi karena berat, jadi hanya satu orang bisa melarikan diri. Pada momen yang penting, pria tua itu memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya berjanji untuk bertemu di gerbong kereta pada pukul 6.30 pagi besok. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, pria tua juga mencium pundak dia. Melihat dia telah melompat turun. Keesokan harinya, pukul 6.33, Hani dia sendirian di stasiun kereta api menunggu. Tepat ketika dia perlahan-lahan putus asa, pria tua itu tiba-tiba muncul. Dia menghela nafas lega, berlari secepat yang dia bisa ke arah pria tua. Tetapi pria tua itu dengan serius bilang, "Semuanya ada dalam rencana." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Tanpa diduga itu adalah FBI. Dia ditangkap karena pencurian dan kejahatan perampasan milik orang lain. Dia tercengang. Bertanya pada pria tua itu tentang apa ini semua. Ternyata 2 tahun lalu, FBI pernah menangkap pria tua itu. Keduanya membuat perjanjian. FBI akan membebaskan pria tua itu. Namun, pria tua itu harus membantu FBI menemukannya bukti kriminalnya. Dan tangkap dia. Dia benar-benar sedih. Bukan karena ditangkap, tetapi karena ditipu oleh orang yang dia cintai. Tanpa diduga, pria tua itu menariknya mendekat. Memasukkan amplop ke dalam sakunya. Mengatakan ada beberapa surat penting dan uang tunai di dalamnya. Menyuruhnya melarikan diri dengan cepat. Ternyata pria tua itu tidak mengkhianatinya. Ini adalah satu-satunya cara. Bisa melarikan diri dari penangkapan. Dan bisa bertemu dengannya. Saat ini kereta juga telah tiba. Dia segera mengambil pistol dan menyandera pria tua itu. Berhasil naik kereta. Polisi cepat mengejar. Hanya FBI dan pria tua yang duduk di sana. Keduanya menyelesaikan transaksi. FBI juga tidak mempersulitnya lagi. Pria tua itu tadi saja memberinya semua uang. Kehidupan pencuri super dan sekarang tidak ada apa-apa. Sekarang kereta api lewat lagi. Orang yang muncul di depannya adalah dia. Dia telah jatuh cinta padanya. Dan pria tua adalah hal paling berharga yang dia miliki. Bagaimana dia bisa melarikan diri sendiri? Mereka berdua saling berpelukan. Berjanji pergi ke tempat yang jauh bersama. Itu adalah tujuan akhir mereka. Kisah pencuri super akan berlanjut.